Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku. Hanya karena belas kasih Tuhan, kita boleh kembali berjumpa pada pagi hari ini. Mari persiapkan kehidupan kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami hati seorang murid, hati yang betul-betul mencintai firman Tuhan dan mau belajar serta diajar oleh firman-Mu, supaya kehidupan kami semakin berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi 11 Januari 2021, dapat menanggungnya. Saudara-saudara, seorang pemuda yang mengalami pergumulan yang sangat berat menemui seorang bijak. Orang bijak itu dengan sabar mendengarkan semua cerita dan keluh kesah pemuda tersebut. Sang pemuda itu diberi segelas air dan diberi bubuk pahit, mengaduknya, lalu menyuruh pemuda itu untuk meminumnya. Sangat pahit, kata pemuda itu. Setelah itu, orang bijak mengajak pemuda itu ke sebuah danau, menaburkan bubuk pahit yang sama ke dalam danau, mengaduknya, dan menyuruh pemuda itu meminumnya. Pemuda itu berkata, airnya lebih segar dan tidak pahit. Orang bijak itu berkata, permasalahan yang sama. Bila hati dan pikiran kita sempit seperti air dalam gelas, akan terasa pahit. Dan persoalan yang sama, jika hati dan pikiran kita lapang, terbuka lebar, maka permasalahan itu tidak akan terasa pahit. Saudaraku, pernahkah kita merasa permasalahan hidup berat, seolah-olah tidak ada ujung? Dan mungkin seperti yang kita alami saat ini, kita sedang mengalami pergumulan yang hidup yang sama, sebuah kondisi yang amat berat dan masih terus mengancam kehidupan manusia. Mengeluh, meratap dalam upaya mempertahankan kehidupan. Saudara-saudaraku, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, bagaimana perasaan kita mendengarkan firman Tuhan ini? Apakah ada perasaan lega atau malah kecewa dan menganggap Rasul Paulus sepertinya meremehkan pergumulan yang berat yang kita hadapi saat ini? Saudara-saudara, Paulus tidak sedang meremehkan permasalahan yang kita hadapi, karena Paulus pun pernah mengalami pergumulan yang amat berat dalam hidupnya. Namun setelah mengenal Kristus, orientasi berpikir Paulus, cara Paulus melihat dan merespon permasalahan sangat berubah. Ia mau mempercayakan hidupnya ke dalam Yesus Kristus yang begitu mengasihinya, yang begitu setia memelihara kehidupan umatnya. Paulus tahu bahwa Tuhan akan menganugerahkan kemampuan yang lebih besar dari segala yang ada. Tentu tidak dimaksudkan bahwa serta-merta permasalahan yang dihadapi Paulus dan permasalahan yang kita hadapi saat ini tiba-tiba langsung hilang. Jalan keluar yang dimaksud adalah, pertama, bahwa cara kita memandang persoalan dan pergumulan itu sama seperti pemuda dalam cerita tadi. Kalau kita melihat persoalan sebagai kesempatan memperbaiki diri, maka kita akan terus-menerus dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang makin tangguh. Yang kedua, perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang setia akan sungguh menolong kita menyadari
dan semakin meyakini bahwa tidak sedikit pun Tuhan akan meninggalkan kita. Dalam iman, kita percaya bahwa Allah akan semakin memampukan kita untuk terus bertahan dan berjuang. Iman itu akan membuat kita tidak gampang mengeluh, tidak gampang meratap, apalagi menyerah. Dan yang terakhir, bahwa pada iman yang bertahan akan membawa kita pada level yang lebih tinggi. Saat kita dapat melewati pergumulan demi pergumulan dengan baik, Tuhan akan menempatkan kita pada tingkatan yang lebih tinggi lagi dalam perjalanan spiritualitas kita. Saudaraku, percayalah, Tuhan yang berotoritas mutlak atas hidup kita tidak akan pernah kehabisan cara untuk menolong dan memberi jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan kita. Kita dapat menanggungnya karena Ia ada dalam kehidupan kita. Dimuliakan namanya, haleluya, amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Iman kami dikokohkan Tuhan, diteguhkan pada pagi hari ini, bahwa kami diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan yang sangat berat. Namun firman-Mu mengajarkan kami bahwa pergumulan itu tidak kami pikul sendiri, karena Tuhan ada dalam kehidupan kami. Engkaulah yang memberikan kami kekuatan Tuhan, bahkan memberikan kami jalan keluar. Kuatkan iman kami Tuhan, dan arahkanlah kehidupan kami. Kuatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.